Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sangat menarik belakangan ini dimunculkan oleh sebagian orang, bahwa ruqyah itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kita tahu bahwa bid'ah itu hal yang sangat tidak baik. Bahkan dikatakan bid'ah itu adalah sesat dan sangat-sangat dapat menyebabkan orang akan digiring, ya, masuk ke dalam neraka disebabkan oleh bid'ah tersebut. Apakah memang ruqyah ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah? Nah, sejauh bacaan yang saya pernah temukan, ya, bahwa ada setidaknya, ya, ada 5 kondisi, ya, ada 5 keadaan tentang ruqyah ini jika dikaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah dirinya sendiri, ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh, ya, Ibunda Aisyah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, ya, di setiap malam beliau menampung kedua tangannya, ya, kemudian membaca, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupkan ke telapak tangannya dan mengusapkan, ya, ke badannya atau ke tubuhnya, mulai dari kepala, wajah, kemudian tubuh bagian depan dan bagian-bagian terjangkau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebutkan dalam satu hadis, ya, bahwa Aisyah, Ibunda Aisyah meriwayatkan hal yang demikian. Berarti Rasulullah pernah meruqyah dirinya sendiri, ya. Kemudian di dalam satu hadis, ya, yang juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis, ya, yaitu dalam kitab Imam At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yata'awwadzu minal jan. Beliau selalu membacakan doa-doa perlindungan terhadap dirinya sendiri, ya, dari gangguan jin, wa ainin nas, dari ain manusia, hatta nazalatil muawwidhatan, sampai turun kedua ayat, kedua surah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Falamma nazalata, ketika keduanya sudah turun, ya, akhadha bihima, lalu Rasulullah mengambil kedua surah ini menjadi bacaan perlindungan. Itu yang disebut dengan ruqyah. Nah, itu yang pertama, Rasulullah meruqyah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyah orang lain, ya. Dia tidak meruqyah dirinya sendiri, tapi meruqyah orang lain. Ini juga berdasarkan riwayat dari Aisyah, Ibunda Aisyah, ya. Disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahli. Beliau membacakan doa perlindungan kepada sebagian keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna, beliau usapkan dengan tangan kanannya, wa yaqul, sembari mengatakan, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauk syifaan la yughadiru saqama. Nah, ini membacakan doa perlindungan kepada keluarganya, yaitu orang lain, bukan terhadap dirinya sendiri. Nah, ini juga bagian dari ruqyah, karena ruqyah itu selain ayat-ayat Quran juga adalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meruqyah, ya, diruqyah oleh orang lain, ya. Rasulullah diruqyah oleh orang lain. Nah, ini juga riwayat dari Aisyah, ya.
uh, Ibunda Aisyah mengatakan, kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril datang dan meruqyah beliau. Ya, qala, ya, Jibril berkata, bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ain. Jadi Jibril meruqyah Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah pernah meruqyah diri sendiri, pernah meruqyah orang lain, dan dia pernah diruqyah oleh orang lain, yaitu Jibril. Kemudian yang keempat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang lain untuk meruqyah orang lain. Ya, ini ada riwayat dari Ummu Salamah, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, ya, di rumah Ummu Salamah, ya, seorang budak, ya, seorang jariyah yang di wajahnya tampak ada saf'ah, ya, binti-binti atau pleks, ya, plek yang berwarna kekuning-kuningan, ya. Faqala, kata Rasulullah, istarqulaha, mintakan kamulah ruqyah untuknya. Artinya, carilah orang lain untuk meruqyah dirinya, meruqyah si budak perempuan tadi. Fa inna bihan nazarah, ya, fa inna bihan nazarah, karena pada diri budak perempuan ini ada ain, ada penyakit yang disebabkan oleh ain. Nah, ya, jadi ini sesuatu yang sangat jelas bahwa Rasulullah memerintahkan, ya, orang lain untuk ruqyah. Jadi 4. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan atau menyetujui ruqyah yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Ini seperti yang diceritakan dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ketika mereka dengan beberapa sahabat, ya, masuk ke suatu kampung, di mana di dalam kampung itu kepala kampungnya atau kepala sukunya digigit oleh binatang berbisa. Lalu orang datang, ya, meminta kepada Abu Sa'id untuk meruqyah, untuk mengobati si kepala suku tadi. Singkat cerita, Abu Sa'id melakukan itu. Beliau bacakan surah Al-Fatihah, ya. Kemudian sebagai balasannya orang kampung itu memberikan hadiah kepada mereka seekor kambing. Lalu kambing ini kemudian mereka tidak berani untuk memakannya, lalu mereka menjumpai Rasulullah. Nah, di situ Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, bahwa apa yang kamu bacakan itu atau apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang terlarang. Tidak. Justru Rasulullah SAW meminta atau dengan secara mungkin bercanda, ya, Rasulullah meminta bahagian dari upah itu untuk beliau. Nah, ini artinya adalah bahwa ruqyah yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu boleh karena tidak dilarang oleh Rasulullah. Bahkan saat itu Abu Sa'id sendiri belum pernah mendengar bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, kamu tahu dari mana bahwa itu ruqyah? Nah, seperti itu. Nanti bisa dilihat di dalam teks hadisnya. Jadi 5, ya, bukti dari sejarah kehidupan Rasulullah berkaitan dengan ruqyah, bahwa ruqyah adalah sesuatu yang sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, ya, itulah yang disebut dengan sunnah, ya, yang sekarang ini banyak ditinggalkan oleh orang, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah
apa yang disetujui oleh Rasulullah walaupun beliau tidak melakukan, itulah bagian dari sunnah Rasulullah. Jadi ruqyah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuatu yang bid'ah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuka pikiran kita sehingga kita tidak dengan mudah mengatakan bahwa ruqyah itu adalah sesuatu yang bid'ah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.